Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu haladulukum ala tizaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu haladulukum ala tizaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Ayu Lestari dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai metode pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Metode pemeriksaan pajak terdapat dua jenis, yaitu pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melaksanakan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Dan metode tidak langsung sendiri adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT termasuk lampirannya yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Metode pemeriksaan tidak langsung dilakukan dengan 6 pendekatan, yaitu yang pertama, transaksi tunai dan bank, yang kedua, sumber dan penggunaan dana, yang ketiga, perhitungan rasio, yang keempat, satuan atau volume, yang kelima, perhitungan biaya hidup, yang keenam, pertambahan kekayaan bersih. Pendekatan yang pertama yaitu transaksi tunai dan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini adalah apakah pencatatan yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai, yaitu penghasilan di sisi debit dan pengeluaran di sisi kredit. Apabila jumlah kredit lebih besar dari debit, maka harus dipastikan apakah wajib pajak tersebut sudah melaporkan seluruh penghasilannya. Sebaliknya, jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, maka harus dipastikan kembali apakah wajib pajak sudah melaporkan seluruh pengeluarannya. Lalu yang terakhir, kita juga wajib memperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan penghasilan dan objek pajak, dan juga pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. Selanjutnya, pendekatan sumber dan penggunaan dana. Pada pendekatan ini, kita wajib perhatikan adalah apakah sumber dana sama dengan penggunaan dana minimal. Jika terpenuhi, maka kemungkinan semua penghasilan dan pengeluaran telah dilaporkan dengan benar. Selanjutnya, kita cek apabila saldo awal kas tambah sumber dana sama dengan sumber akhir kas ditambah penggunaan dana. Lalu kita lihat bila penggunaan dana lebih besar dibandingkan sumber dana, maka ada sumber penggunaan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak seluruh pengeluarannya. Lalu yang terakhir, kita juga wajib memperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan penghasilan dan objek pajak, dan juga pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. Kemudian pendekatan perhitungan rasio. Pendekatan perhitungan rasio dilakukan dengan menghitung kembali peredaran usaha, HPP, laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan secara keseluruhan. Rasio-rasio yang dihitung biasanya antara lain gross profit margin, COGS ratio, inventory turnover, account receivable turnover, kemudian return on asset, dan return on equity. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan dengan adanya data rasio pembandingan dengan kegiatan usaha wajib pajak dapat dibandingkan dengan rasio yang ada. Satuan dan volume. Pendekatan satuan atau volume, pendekatan ini dilakukan dengan menghitung harga satuan atau volume usaha wajib pajak, atau dapat ditulis dengan rumus sales sama dengan quantity dikali price. Satuan atau volume yang dimaksud bergantung pada jenis usaha wajib pajak. Misalnya untuk dokter adalah jumlah kunjungan, untuk pengacara jumlah jam konsultasi, dan lain-lain. Selanjutnya, perhitungan biaya hidup. Pendekatan biaya hidup, pendekatan ini dilakukan dengan apakah besaran penghasilan wajib pajak sejalan dengan biaya hidup wajib pajak, yang termasuk biaya hidup antara lain konsumsi rumah tangga, transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, gaya hidup, sumbangan, dan lain-lain. Apabila wajib pajak tidak memiliki utang, maka penghasilan wajib pajak minimal sama dengan biaya hidup, atau dalam ilmu ekonomi Y sama dengan C. Dengan tidak adanya penambahan harta kekayaan, maka penghasilan wajib pajak merupakan break-even point untuk mencukupi hidupnya. Selain itu, kita juga wajib memperhatikan jumlah tanggungan dan tempat tinggal wajib pajak.
Yang terakhir, pertambahan kekayaan bersih. Pendekatan pertambahan kekayaan bersih dilakukan dengan menghitung kekayaan bersih wajib pajak pada awal dan akhir tahun. Selanjutnya, untuk mendapatkan penghasilan bruto, maka kekayaan bersih tadi kita tambahkan dengan biaya hidup dan biaya usaha. Jika merupakan pengusaha, lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak atau perubahan penghasilan yang dikenakan PPh final. Sekian materi dari saya tentang metode pemeriksaan pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Manfaat belajar pajak, menurut saya. Jadi, pentingnya kita belajar pajak yaitu kita dapat mengetahui pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan meliputi filosofi dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terima kasih sudah menonton. Sejauh ini, saya pamit undur diri.